Ya, sekarang kita sudah sampai pada bagian tungkup. Di sini saya menggunakan warna merah, warna hitam, dan putih. Saya gunakan ubat debu ya untuk menambalnya. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Jadi agar tungkuban layangan sahabat rapi, kita mulai dari sisi kepes. Perhatikan bagian ujung sayapnya, itu jangan ditembel. Kemudian perhatikan juga tungkubannya agar tidak di atas tulang siwer, harus di bawah, karena jika di atas kita tidak bisa mengknokdownnya. Itu ya yang perlu diperhatikan dalam menungkup bebean knockdown. Hati gembira dan senang, hati gembira dan senang, hati gembira dan senang. Perhatikan lagi untuk menungkup di bagian kepes dekat tulang bohnya, harus di bawah tulang boh. Wajib ya itu, jangan sampai lupa. Timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Nah, jadinya seperti ini sahabat. Bagian ujung sayapnya tidak usah ditembel. Kemudian ujung kepalanya di pojok juga tidak usah ditembel dulu. Sama kedua sisi, sisakan. Bermain, berlari, bermain. Kemudian kita lanjutkan pada kesapi. Bermain, Ujung-ujungnya juga sama, tidak usah ditembel. hati gembira dan senang. Perhatikan, ini adalah teknik menungkup layangan bebean knockdown. Kemudian ujung-ujung yang tidak ditembel itu kita tembel menggunakan spelden. Ini tujuannya agar kita mudah untuk melepas atau membongkar pasangnya. Ya, namanya juga layangan knockdown. Harus bisa dibongkar pasang kan? Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang, hati gembira dan senang, hati gembira dan senang.
Kemudian kita atur di bagian kepalanya, bambu dipotong sedemikian rupa agar rapi. sepotong Sama di bagian kepala juga memakai spelden nantinya. raut dan Jadi jangan pakai tembelan api ya, harus memakai spelden. jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa Selanjutnya saya akan buat glebernya. hati gembira dan senang. Ukuran glebernya disesuaikan ya, sesuai dengan ukuran besar layang-layang sahabat. Ingat, jangan ditempel mati atau jangan ditempel dengan api, tapi ditempel dengan spelden. Kemudian, saya akan jelaskan sistematis pemasangan knockdown guangan. Ini adalah guangannya, bantang guangan, dan cara saya mengikat adalah seperti ini. Nanti guangannya bisa di knockdown atau dibongkar pasang. Saya desain seperti ini. Ini adalah pelik. Dan ini adalah bantang kedua. Bantangnya untuk di belakang. Bedanya saya menggunakan tali karet sebagai pegangan. Ini guangan atas. Sekarang saya akan demonstrasikan bagaimana caranya memasang bantang guangan. Hati gembira dan senang, Talinya saya kaitkan. gembira dan senang. Ku ambil Kemudian ini adalah bantang guangan bawah. ku potong Sistem pemasangannya agak sedikit berbeda karena di sini saya menggunakan tali karet. timbang dengan benang. Ku jadikan layang-layang. Kemudian karetnya saya masukkan ke lubang dan akan dikaitkan di sebelahnya. Ya, di sini perhatikan. Saya kaitkan di bambu kecil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana caranya membongkar, lalu memasang kembali, agar sahabat betul-betul paham apa itu layangan bongkar pasang. Di sini, jika kita ingin menaikkan layangan ke lapangan yang sangat jauh, kita bisa membongkarnya dahulu. Daripada susah-susah kita membawa layangannya, lebih baik kita bongkar, karena di sini adalah layangan knockdown, jadi sahabat tidak perlu khawatir. Kita bongkar saja, tidak usah pikir panjang, karena layangan ini tidak akan rusak. Layangan knockdown ini sudah dirancang untuk bisa dipasang kembali di lapangan. Jadi di samping kepraktisannya ini, layangan knockdown ini juga memiliki nilai seni dan keasikan tersendiri dalam merancangnya. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang, hati gembira dan senang, hati gembira dan senang.
Ya, kita lipat. Laut dan ku timbang dengan tenang. Kita masukkan tulang-tulangnya ke dalam. Dan jangan sampai tulangnya nanti jatuh di jalan. Hati-hati ya. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang. Di sini saya menggunakan pipa. Hati gembira dan Saya memanfaatkan apa yang ada. Saya masukkan layangannya ke dalam pipa. Siap, layangannya siap dibawa kemanapun kita mau naikkan. Sesampainya di lapangan atau di sawah, kita bisa pasang lagi. Perhatikan ya sahabat, cara memasangnya karena agak sedikit berbeda dari pemasangan awal sebelum ditungkup, tapi pada dasarnya konsepnya sama. Nah, di sana harus masuk ya, di lubang kuangannya. bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang, hati gembira dan senang. Mungkin video ini agak sedikit panjang, tapi tidak apa-apa, karena bagi sahabat yang masih baru belajar dan masih pemula, perlu penjelasan yang betul-betul jelas. Bambu sebatang ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan tenang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Untuk pemasangan speldernya, saya percepat ya. Ya, layangannya sudah jadi, tinggal dipasang glidernya, kemudian siap untuk dites terbang. Bermain, Wah, anginnya lagi kencang nih sahabat. Pas banget untuk dicoba ya hari ini. Kita pasang guangannya dahulu. bermain ku bawa ke tanah lapang. Sabar ya. Ingat ya, bermain layang-layang harus punya kesabaran. Hati gembira dan senang, hati gembira dan senang. Kita pasang klebernya. Bambu sebatang ku potong sama panjang,
Doakan ya, sahabat. Semoga bisa mengudara dengan baik. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Karena layangannya sudah gasir, kita akan kasih tali lagi. Kita urus. Ya, demikianlah sahabat. Terima kasih sahabat pelayang yang sudah menyaksikan video ini. Mari kita ajakkan tradisi melayangan kita agar tidak punah. Sekarang lagi menurunkan layangan. Layangan ini sudah berhasil mengudara dengan baik. Sukses 100%. Salam sahabat pelayang. Sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya. Akhir kata, semoga video ini bisa berguna bagi semuanya. Saya Suta, salam, Om Santi 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 Om.